Bapa, kami masuk ke hadirat-Mu, apa yang Kau cari bukan uang kami, bukan persembahan kami, bukan juga suara lagu kami. Yang Kau cari adalah hati kami. Apa yang Kau cari kami juga cari, Tuhan. Kami mencari perubahan hati waktu kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami ingin menjadi perubahan yang kami ingin lihat terjadi di sekeliling kami. Oleh karena itu perubahan harus dimulai dari kami. Ubah hati kami, Tuhan. Kau tidak berjanji mengubah masa depan kami. Kau hanya berjanji masa depan kami cemerlang. Ya Tuhan, kami minta satu aja. Ketika hati kami berubah, masa depan kami pun tak akan pernah sama. Rumah tangga kami akan mengalami perubahannya, perbedaannya di dalam pekerjaan. Pelayanan kami pun tak akan pernah sama, tidak seperti biasanya. Ubah hati kami. Kami tidak mau main gereja-gerejaan. Kami gak mau main Kristen-Kristenan. Kami tidak cari agama waktu kami masuk ke sini. Kami cari mujizat yang terdalam, yaitu perubahan hati. Terima kasih Bapak, ubah setiap kami, lembutkan hati kami ya Tuhan. Basuh hati kami dengan darah Yesus. Berbicara kepada kami, ubah sifat dasar kami. Jangan cuma sifat yang kami telah terapkan, pelajari selama kami bertumbuh dewasa. Kami tangkap sifat-sifat yang asing, yang bukan daripada ciptaan Allah waktu kami dilahirkan. Hal-hal itu juga perlu dirubah. Sifat-sifat yang sifatnya menyusul nanti. Ketika kami bergaul dengan orang suka marah, kami pun jadi marahan. Itu juga Tuhan kerjakan di hidup kami. Buat seperti Yesus yang sabar dan rendah hati. Tapi juga sifat-sifat yang sifatnya dasar, yang dari awal bakat alam, itu juga Tuhan sanggup ubah. Karena Tuhan ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau membeli bagi kami sebuah sifat baru, sifat Kristus di dalam diri kami. Tuhan bentuk kami, sehingga jemaat ini kemanapun pergi, gak usah banyak bicara. Orang akan melihat sendiri, dan maka mereka akan memuliakan Allah melihat perbedaannya jemaat Mawar Sharon di dalam masyarakat ini. Membawa harum nama Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu, ajari kami mau duduk diam di kaki-Mu. Dan ketika hamba-Mu membuka mulut, Tuhan Yesus, rahasia firman itu disingkapkan. Hamba gak sanggup, Engkau yang mampu. Urapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Shalom, senang berjumpa dengan Anda. Saya baru kembali dari Manado. Laporan kemenangannya menyusul karena gak keburu. Tuhan bekerja dengan dahsyat sekali di sana. Saya pergi juga bersama dengan Vanessa Wu. Dan Tuhan jama orang-orang Manado yang begitu haus. Malam kedua, malam pertama aja kursi gak cukup, padahal disediakan 10.000 kursi. Malam kedua orang sampai berdiri-diri seperti Sakeus di atas pohon, di atas mobil, di atas kendaraan itu atapnya diberdiriin orang-orang banyak. Bisa bayangin gak mereka itu hausnya kayak apa? Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat. Manado yang notabene banyak sekali gereja yang masih tradisional. Banyak orang-orangnya, banyak penduduknya yang hari itu menerima baptisan Roh Kudus tanpa tumpang tangan. Wow. Yaitu saya tanya siapa yang terima bahasa roh. Wow, Tuhan begitu banyak yang menerima bahasa lidah pertama kali. Mereka dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti gak akan pernah sama lagi. Dan banyak orang yang terima Tuhan. Malam pertama hampir 70 orang dibaptis selam. Malam kedua 200 sekian. Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, seperti yang saya janjikan hari ini, saya mau membahas beberapa tokoh-tokoh perjanjian lama. Kita Bible study sedikit supaya kita bertumbuh banyak secara rohani. Siap untuk membahas Simson? Buka bersama dengan saya di Hakim-Hakim pasal 16. Saya langsung ke poinnya dulu aja. Simson itu rahasianya bukan di rambutnya, itu hanya alasannya. Allah itu punya alasan dalam kehidupan kita. Dia menaruh sesuatu agar kita jagai. Tapi kuncinya bukan di sana. Contohnya ketika di Taman Eden, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Dia letakkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bukannya juaji soal pohon-pohonan dan buah-buahan. Tapi Tuhan taruh itu sebagai alasan atau sebagai ujian.
Ada banyak hal di hidup ini, ujian yang tidak disengaja. Tapi beberapa hal itu disengaja, contohnya tes di sekolah. Tuhan itu punya kedua kategori ini dalam hidup kita. Ada hal-hal tertentu yang natural, terjadi begitu saja. Tapi ada perkara-perkara ilahi dalam hidup kita, disimpan di sesuatu di dalam keluarga kita, di dalam diri kita. Disimpan dalam sesuatu dan itu harus secara sengaja dipelihara. Tuhan memang menguji kita di area itu. Tuhan memang menguji kita. Ya, contohnya bagi yang masih single, Tuhan punya satu rahasia yang harus dijaga dengan sengaja, yaitu tubuh kita. Badan kita tidak boleh diobral, orang lain lihat ketelanjangan kita, termasuk pacar kita, kalau kita belum menikah. Karena Kejadian pasal pertama berkata dengan jelas, pasal 1 dan 2, bahwa mereka nanti akan telanjang gak malu kalau setelah mereka diberkati sebagai suami istri. Tuhan kasih kita badan untuk kita pelihara dan jaga. Tiap hari kita harus pikirkan kita pakai baju apa. Gak usah mahal-mahal, yang penting yang baik dan sopan. Pacaran juga, Tuhan kasih badan kita ini pilihan bebas. Kita mau kasih ke pasangan kita sebelum waktunya atau belum, atau buka atau tidak. Jadi tubuh ini Tuhan kasih, bukan di tangan Tuhan, di tangan kita sendiri. Dan kita harus jaga rahasia Tuhan. Kalau pacar kita mau buka, kita berkata rahasia. Ini rahasia Tuhan. Sampai nanti Tuhan buka rahasia setelah kamu nikahi aku. Ada hal-hal tertentu di hidup ini, seperti Simpson dan rambutnya. Tuhan kasih rambut sama kita, Tuhan kasih tubuh, Tuhan kasih sesuatu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengetahui rahasia seseorang. Kita gak boleh bocor mulut. Bocor mulut. Nanti Tuhan akan melihat itu sebagai bocor karakter. Dan Tuhan gak bisa percayakan perkara-perkara besar. Kenapa ada orang-orang tertentu menghambat promosinya sendiri? Karena dia gagal ujian. Kayak Simpson begitu loh. Tuhan kasih rambut, jangan kena pisau cukur. Dia beritahu sama Delilah. Di hidup ini ada beberapa hal yang Tuhan sengaja percayakan kepada kita, yang kita harus jaga. Dan kalau itu bocor, tidak ada alasan. Gagal tes ya gagal tes. Tidak akan ada promosi terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Simpson itu rahasianya bukan di rambut. Dia itu gak bisa jaga hati. Dia gak bisa jaga rahasia. Bocor mulut. Dan dia bermain-main dengan dosa. Kita pelajari sesuatu dari Simpson. Ini luar biasa. Banyak orang cuma mendengarnya secara legenda. Mengerti cerita ini hanya sekedar asal-asalan saja. Padahal kalau kita pelajari kehidupan orang ini, kita bisa menghindari kesalahan fatal kita sendiri. Simpson, bukanlah dia kehilangan kekuatannya, bukan karena dia gundul dan botak, tapi karena dia tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hilanglah semua kehidupan Allah dari hidupnya. Saya ingin memberikan topik tema sederhana aja dari pengajaran hari ini. Kalau Anda, saya yakin terbiasa mencatat firman. Kasih aja judul 4 kesalahan Simpson dan 3 pelajaran berharga darinya. Saya akan jelaskan 4 kesalahannya untuk kita hindari dan 3 pelajaran berharga untuk kita nikmati dari kehidupannya. Ya, Simpson digasah. Hakim-Hakim pasal 16. Sudah memperolehnya? Oke. Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia alias tidur sama dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka gak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti saja pada waktu fajar kita akan bunuh Simpson. Tapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Di rumah bordir. Di rumah bordir. Dia tidur di sana sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah Simpson. Perhatikan baik-baik kekuatannya dia. Lihat dengan seksama. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Ini saya cuma punya satu komentar, maaf kalau di mimbar berkata demikian. Gila. Ini bukan pintu rumah.
Pintu rumah aja nggak bisa dicabut. Ini pintu gerbang kota, gede banget. Ini pintu gerbang kota yang biasanya untuk di zaman itu sebagai gerbang menara terhadap serangan. Gerbangnya biasanya dari besi dan metal. Gak cuman pintunya dicabut. Kalau pintunya dicabut, retak, patah, nah itu kuat, tapi gak kuat mengerikan. Tapi kalau cabut sampai pangkal-pangkalnya utuh, berarti orang itu genggamannya kuat luar biasa. Dikatakan di sini dipegangnya kedua pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, paku buminya dicabut dari tanah. Semuanya beserta palangnya, katut sisan istilahnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ini luar biasa. Simson ini lahir tidak rata-rata. Andai kata dia seorang pemusik, maka dia itu lahir sebagai seorang Mozart dan Beethoven. Ini orang jenius. Ini bukan siswa-siswi yang kita lihat belajar giat, baru dapat juara, itu pun juara 3. Simson ini gak pernah belajar sama sekali. Usia 6 tahun sudah bisa kalkulus, istilahnya begitu. Ini orang luar biasa. Ini Einstein kalau dalam dunia otak-otakan. Dia ini punya bakat alam dan karunia yang mengerikan. Potensinya dahsyat. Potensinya dahsyat. Andai kata Simson pakai kekuatannya dengan seksama dan benar, direncanakan. Andai kata dia sungguh-sungguh sebagai seorang pemusik latihan, baca cambah-cambahan, gak cuman dengan pendengaran, dia betul-betul mau disiplin, orang ini bisa membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Filistin. Orang ini potensinya luar biasa. Anda tahu ini semua terjadi pasal 16 ini di Gaza. Gaza sekarang itu yang sama Gaza Strip itu. Gara-gara Simson lalai, maka sekarang sampai hari ini Israel masih terus tidak damai di Gaza. Saya nggak berkata, saya nggak mau masuk ke politik nih, saya bela Palestina atau bela Israel. Enggak lah. Manusia itu semua dicinta oleh Allah. Buktinya tahun lalu saya ngadakan Palestine for Jesus. Anda udah lihat videonya. Bapak Ibu, maksud saya adalah Palestina belum ada di zaman itu. Palestina itu umat baru. Dulu Filistin di sana. Gaza itu harusnya berada di dalam pemerintahan Israel. Kalau seumpamanya si Simson mau betul-betul benar-benar bekerja dengan segenap hati. Gak main-main gitu loh. Lihat, potensinya dia itu kepung Gaza. Kalau dia bawa tentara, habislah. Udah pasti menang, luar biasa. Kita perhatikan satu pelajaran kesalahan Simson yang pertama. Dari cabut-cabutan pintu, ini pratanda dia itu guyonan. Simson potensinya memang besar, tapi dia tidak pernah serius. Itu kesalahan pertamanya. He's never serious. Orang ini selalu teka-teki, selalu kasih teka-teki. Kalau pasal-pasal sebelumnya dia hajar 30 orang Filistin demi pakaiannya juga gara-gara teka-teki. Kobong-kobongan, bakar-bakaran sawah juga karena teka-teki. Orang ini suka dagelan. Bukan berarti dia suka membuat lelucon saja. Orang ini menganggap hidup hanyalah sebuah game. Ada cerita kelinci dan kura-kura berlomba, mana sampai tujuan dulu. Kelinci merasa this is just a game. Lawanku kura-kura. Ya, dia poing, 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 lalu tertidur di tengah-tengah. Kura-kura jalan dengan giat karena dia tidak berbakat. Dia sampai duluan, kelinci gigit jari. Harusnya kelinci bisa terlebih dulu menjadi pemenang. Tapi karena dia menganggap semuanya itu gampang. Ini suatu pelajaran berharga buat kita. Apa itu? Kalau kita merasa kita lahir rata-rata, jangan kecut hati. Gak tentu bisa kalah nanti sama orang yang berbakat dan bermodal dulu. Orang yang lahir dari keluarga biasa gak tentu kalah sama anak konglomerat, percayalah saya.
Tuhan masih dalam bisnisnya membangkitkan konglomerat generasi pertama. Jikalau anak-anak konglomerat itu makan dengan sendok emas disuapi dari kecil, mereka ongkang-ongkang kaki, bentar lagi kita lihat roda berputar di generasi berikutnya. Kalau Anda bukan seorang jenius secara otak, Anda belajar, cuman juara tengah maksudnya kalau 50 siswa, Anda nomor 25. Nggak usah takut dengan mereka. Ujungnya Anda yang dapat pekerjaan, mereka yang nganggur. Sekalipun mereka pinter sekali, Anda yang S2 dan S3, mereka hanya lulus kuliah. Hidup ini bukan bagi yang paling cepat pemenangnya, paling tekun iya. Kita belajar dari Simpson. I'm never afraid. Saya tidak pernah takut dengan orang yang kalau kita lihat seseorang dalam pelayanan diurapi luar biasa, dia baru angkat tangan semua orang rebah karena dia makan jengkol. Anda lihat Anda mulainya hanya biasa, dipercayai 1 CG dengan 5 orang saja. Tapi kalau Anda ayomi 5 orang itu, tidak pernah memanipulasi mereka, tidak pernah menyalahgunakan mereka, Anda cintai mereka, pada ujungnya nanti orang yang angkat tangan rebah semua tidak menjadi siapa-siapa. Anda akan dicinta oleh sekelompok orang yang bertumbuh karena Anda. Belajar sesuatu, bakat dan karunia bukan segala-galanya. It is not everything. Lebih baik lahir menjadi terkemudian, tapi menjadi terdahulu kemudian hari, daripada saya lahir terdahulu, lalu jadi yang terkemudian. Itulah sebabnya saya juga ajarkan kepada anak-anak saya. Tentunya anak-anak saya hidup lebih enak daripada zaman saya. Zaman saya hidup lebih enak daripada zaman orang tua kami. Saya beritahu sama anak-anak saya, ini cara saya ngajar. Saya tidak berikan semua yang mereka mau. Sebagian dalam hidup itu bukan kebutuhan mereka, tentunya keinginan. Saya mau mereka earn it. Saya mau mereka bisa memperolehnya dengan jerih payah mereka. Saya tidak kasih semua yang anak-anak saya mau. Karena saya tidak mau manjakan mereka menjadi Simpson di kemudian hari. No, you've got to earn it. You have to earn it. Amin Bapak Ibu. Salah satu anak saya, companion saya suatu hari. Sekali saja waktu companion dia terlambat, saya yang harus tunggu. Langsung saya bertindak bukan sebagai papanya, tapi sebagai gembala, sebagai pemimpin pelayanannya. Saya bilang, kamu mau companion kan? Companion itu yang tunggu pendetanya, pengkhotbahnya. Bukan pengkhotbahnya yang menunggu companionnya mandi. Dan kali mandi 1 jam sebelum kamu companion papa pelayanan. Dia kaget, iya pak, ya. Saya disuruh tunggu 5 menit pun gak mau. Bukan karena saya juaji. Saya mau membedakan kapan jadi ayah, kapan jadi mentor. Jangan manjakan anak, please. Jangan ciptakan Simpson. Jangan ciptakan Simpson. Ciptakan murid-murid Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pernah lihat anak-anak yang, malah kasihan anak-anak kalau papanya punya kuasa, papanya punya pengaruh, punya nama. Justru harus bijaksana kita mendidik mereka. Tapi nggak cuma itu saja. Saya di sini kita belajar sesuatu tentang Simpson. Karunia Tuhan yang besar di area tertentu di hidup kita, kekuatannya tidak bisa otomatis menutupi kelemahan kita di area lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya mau maju dalam bisnis, dalam apapun juga, yang perlu Anda perhatikan adalah kelemahanmu, bukan kekuatanmu. Kekuatan itu natural. Memang betul, bangunlah di atas dasar kekuatanmu. Bangun di atas dasar kekuatan begini loh. Saya kekuatannya khotbah, Vanessa kekuatannya nari. Saya nggak akan meninggalkan khotbah lalu belajar nari mati-matian. Saya belajar nari mati-matian pun akhirnya paling jadi pas-pasan. Saya waktu kecil, kurikulum Indonesia yang lama kan mengharuskan, belum maju pendidikan saat itu, semua harus kita ikuti. Waktu saya kecil, SD, saya juga harus ikut PKK segala. Untung sekarang nggak ada yang begitu-begituan. Saya harus belajar jahit, seni nari, semua harus ikut. PMP, PSPB, dulu namanya begitu ya. Lalu PMP, PSPB, apalagi ya, IPA, IPS, PDKT. Udah nggak tahu. Ya saya dulu ada banyak macam-macam gitu ya. Lalu salah satunya seni tari. Saya masih ingat waktu seni tari, saya belajar sungguh-sungguh loh. Saya sampai minta tolong sama teman-teman ajari saya ini paling nggak bisa nari. Sekarang Anda tahu kelemahan saya. Saya nari segiat mungkin, tahu dapat berapa? Dari nilai 10, saya dapat 4. Teman saya kena polio, dapat 6. Sekarang Anda tahu betapa buruknya saya menari. Ya, saya tidak akan membangun karir saya di atas dasar kelemahan saya. Itu kebodohan.
Saya kalau nggak pintar nyanyi, saya mau latihan setengah mati, ujungnya ya paling pas-pasan. Nah kalau Whitney Houston atau Cindy di PAW kita tuh yang nyanyinya kayak orang hitam, nah gitu, itu kalau dia bangun sudah ada bakat alam, dilatih sekalian, walah bisa jadi juara. Karena itu kalau Anda mau bangun karir, bangun di atas dasar kekuatanmu. Makanya itu kemarin waktu saya di Jakarta sama Vanessa, saya bercanda. Panitia sebuah gereja besar di Jakarta. Waktu itu bukan ke gereja Mawar Sharon, gereja satu lagi, gereja teman. Saya bercanda dan berkata sama Vanessa, sama dia, orang itu, sama panitia, saya bilang, gimana kalau malam ini Vanessa yang khotbah, saya yang nari? Semua ketawa. Karena saya tahu pasti akan terjadi bencana. Vanessa gak bisa khotbah. Dipaksa khotbah ya dia gak bisa. Saya nggak bisa nari. Jadi jangan sampai bangun di atas dasar kelemahan kita. Itu kebodohan. Tapi kalau Anda mau tidak terjadi kebocoran dalam hidup ini, maka tutuplah kelemahan Anda. Kerjakan yang itu. Sebuah baskom contohnya, nggak peduli setinggi apa, kalau ada suatu keretakan di tingkat rendah, Anda nggak bisa isi setinggi baskom itu. Betul atau enggak? Gelas melingkar seperti ini. Saya nggak peduli kalau ini tinggi, tapi kalau di sini ada bolongnya, crack di sini, kelemahan kita. Kalau nggak ditambal, ya dia akan terisi sampai sini saja. Kalau Anda mau melihat 0 kebocoran, tambal kelemahanmu. Saya tidak ajarkan bangun karir di atas kelemahanmu, tambal kelemahanmu. Karena itu, kenapa ada orang yang pernikahannya oke semua kecuali yang satu itu? Ini selalu membuat kita geger dan semakin hari semakin buruk. Semakin kanker di situ. Sampai-sampai kata cerai pun berkali-kali. Tentang apa? Tentang mertua. Semuanya oke. Hubungan pernikahan semuanya baik. Udahlah, gak ada cemburuan, gak ada ini, gak ada itu. Oke semua membesarkan anak. Cuman satu. Selalu urusan gak suka sama mertua. Selesaikan itu. Konseling kalau perlu dengan gembala. Konseling dengan pemimpin. Jangan pernah dibiarkan bertahun-tahun. Pernikahan Anda gak bisa mengalami sukacita lebih selama mandek di sana terus melulu. Ada orang mertua semua oke semuanya, tapi selalu masalah cemburuan. Karena si pasangan kita selalu membandingkan kita dengan yang namanya pacarnya di masa lalu. Ya itu harus diurusi. Atau cemburuan dengan teman tapi mesra di tempat kerjaan. Itu harus diurusi. Kalau Anda mau happy, pernikahan Anda dan pernikahan saya mau sungguh-sungguh diberkati lebih, tutup lubang kelemahan itu. Simpson gak ngerti, dia kuat di area ini, dia gagah perkasa, cabut pintu segala. Tapi dia lemah soal nafsu. Di nafsu itulah iblis hancurkan kekuatannya juga. Jangan salah loh ya. Kalau iblis hancurkan, dia gak akan hancurkan kelemahan Anda juga. Dia sedang menargetkan kekuatanmu. Dia akan hancurkan kekuatan pernikahanmu. Dia akan hancurkan kekuatan bisnismu. Bisnisnya bagus semua, sudah semua bagus. Cuman satu, pembukuannya kacau. Dicuri sana sini. Saya gak peduli marketingnya bagus gimana. Ada seorang pria, marketingnya luar biasa. Wah selalu jual terus. Tapi di dalam digrogoti staff terus. Saya bilang sama istrinya, kamu harusnya masuk bantu suamimu. Atur di dalamnya karena wanita lebih teliti. Suami kalau lihat begitu, gak peduli. Dia maunya cuma jual, marketing. Gak peduli marketingmu sejagat raya. Yang kaya raya stafmu nanti pada akhirnya. Istri masuk, bantu pembukuannya. Bantu teliti kemana itu uang pergi. Jangan genjot di marketing terus. Setelah ini kuat, genjotlah marketingmu. Setinggi langitlah batasmu. Amin Bapak Ibu. Saya mau beritahu kepada Anda karena Roh Kudus sedang berbicara hari ini dari pelajaran Simpson. Beberapa di antara kita ada PR yang sudah kita abaikan bertahun-tahun. Anda tahu kelemahan pernikahan Anda di mana? Anda tahu kelemahan kerohanian Anda di mana? Anda tahu kelemahan pekerjaan Anda di mana? Anda abaikan berharap mujizat terjadi. No, it's your homework, not God's homework. Bukan PR-nya Tuhan, PR-mu. Minta sama Tuhan, bersama dengan Kristus aku dapat melakukan segala perkara. Ayo minta hikmat sama Tuhan. Cari konsultan kalau perlu. Mulai garap di area itu.
bisnis bagus. Tapi karena ini bisnis keluarga, urusan berantem di dalam rumah tangga itu terus menerus. Nah itu bereskan dulu, sambil bisnis berjalan. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Jikalau ada orang memiliki telinga, dengarkan apa yang Roh katakan.